Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarnata Sira Waalaikumsalam Dewi warahmatullahi dengan wabarakatuh. NPM 22130320043. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pendidikan Pancasila dengan materi Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama saya ingin menjelaskan tentang pengertian filsafat. Secara etimologis, istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philen yang artinya cinta dan sophos yang artinya hikmah. Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi dari pembentukan ideologi Pancasila. Jadi, secara harfiah, istilah filsafat mengandung makna cinta kebijaksanaan. Selanjutnya, Pancasila sebagai sistem filsafat. Bahwasannya, Pancasila merupakan kesatuan pemikiran yang mendasar yang membawakan kebenaran yang substansial atau hakiki. Pancasila yang disahkan secara formal di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu telah memenuhi syarat sebagai sistem filsafat. Sebagai sistem filsafat, Pancasila yang terdiri dari 5 sila itu merupakan satu keseluruhan yang terdiri dari bagian sila-silanya merupakan tata rakit yang teratur dan tata rakit itu sesuai selaras dengan tata rakit keseluruhan Pancasila. Yang selanjutnya ada nilai-nilai Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama ada aksiologi yang membahas tentang manfaat nilai Pancasila sebagai sistem filsafat secara keseluruhan bulat utuh mengandung nilai manfaat yaitu untuk mempersatukan bangsa Indonesia yang beraneka ragam suku bangsa Indonesia. Selanjutnya ontologis, artinya keberadaan mutlak nilai-nilai Pancasila itu ada dalam adat istiadat budaya dan religi bangsa Indonesia sejak dulu kala. Keberadaan mutlak dari sistem filsafat Pancasila mempunyai kedudukan yang benar, kuat, tak mudah digoyahkan. Selanjutnya antropologis, Pancasila sebagai sistem filsafat bertitik tolak pada hakikat kodrat manusia yang monopluralis, yaitu terdiri dari susunan kodrat monodualis jiwa raga, kedudukan kodrat monodualis makhluk berdiri sendiri makhluk Tuhan, Jadi pakai sifat dulu. kodrat monodalis makhluk individual sosial. Yang selanjutnya ada epistemologis, keberadaannya diproses dengan menggunakan metode tertentu. Metode yang dipergunakan untuk memproses Pancasila itu disebut analitikosintesa atau induksi. Dimulai dari pengalaman hal-hal khusus terhadap nilai-nilai adat, istiadat, budaya, dan religi bangsa Indonesia. Contoh kasusnya yaitu seorang petani bunuh istrinya yang menuntut hidup mewah. Kasus ini terjadi di Duku Tugusari, Desa Bonorowo, Kebumen, Jawa Tengah. Bermula saat tersangka memasuki rumah sepulang dari kegiatan ronda malam, selanjutnya tersangka berbaring di samping istrinya di depan televisi, namun posisinya saling membelakangi karena sedang tidak harmonis. Tersangka menegur korban agar sopan saat meludah karena tersangka beberapa kali melihat sang istri meludah ke tembok rumah. Namun korban malah menjawab, rumah belum dicat, belum dikeramik saja tidak boleh diludahi, apalagi kalau sudah dicat atau dikeramik. Lalu tersangka yang emosi karena sang istri tidak mengindahkan teguran sang suami, menganiaya korban dengan sebilah sabit hingga tewas. Dari keterangan tersebut dikatakan bahwa sang istri menuntut kemewahan kepada sang suami yang kesehariannya hanya bekerja sebagai petani. Relevansi nilai-nilai Pancasila dan kaitannya dengan kasus yang saya jelaskan barusan adalah ditinjau dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kasus ini termasuk melanggar sila pertama yang dimana dijelaskan bahwa negara Indonesia adalah rakyat yang beragama. Membunuh sama dengan mengambil nyawa seseorang dengan sengaja maupun tidak. Dalam kasus ini, seorang pembunuh telah melanggar nilai-nilai agama. Agama manapun tidak memperbolehkan umatnya melakukan pembunuhan.
Selanjutnya ditinjau dari sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kasus ini juga termasuk pelanggaran sila kedua, di mana dalam sila kedua ini menjelaskan bahwa sebagai rakyat Indonesia sebaiknya memperlakukan setiap manusia, mengembangkan sikap rasa toleransi, tidak semena-mena terhadap orang lain, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Solusinya dengan pelaksanaan undang-undang peradilan yang tidak memandang siapapun karena merupakan asas keadilan. Kedua, pastikan nilai-nilai Pancasila ditanamkan sedini mungkin agar saat anak dewasa ia akan memahaminya dan tidak melanggarnya. Yang ketiga, dengan memberikan pemahaman bahwa bangsa Indonesia harus memiliki kasih sayang dan menghargai, menjaga toleransi, dan memenuhi norma-norma untuk mencegah kejadian seperti ini di kemudian hari. Yang keempat, menjalankan fungsinya yang tetap berpegang teguh pada nilai-nilai yang ada, nilai-nilai yang disepakati bersama. Nilai-nilai yang ada pada setiap bangsa Indonesia yang tidak lain adalah Pancasila dengan berbagai instrumennya. Yang terakhir, menggunakan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dan falsafah dasar memandu Indonesia yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur. Di sini saya membuka sesi pertanyaan. Apakah ada yang ingin bertanya? Izin bertanya. Iya, Deva. Apa sih yang akan terjadi jika tidak ada filsafat Pancasila di Indonesia? Terima kasih. Iya. Jadi saya langsung jawab aja ya. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang akan terjadi jika tidak ada filsafat Pancasila antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kehidupan menjadi tidak selaras dan berantakan karena tidak memiliki pedoman dan acuan. Yang kedua, persatuan dan kesatuan menjadi semakin lemah. Dan yang terakhir, munculnya berbagai macam perselisihan dan konflik. Apakah cukup? Cukup. Terima kasih, Tara. Sama, baiklah. Saya akhiri presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.